Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, nama saya Syarifah Syamila. Nama saya Saranisa. Saya Ridwan. Saya Naskali. Saya Hairul Permana. Saya Aludin Umar. Saya Arsana Saraya. Saya Bajirawan. Saya Selamat Sabila. Di sini kami akan menjelaskan tentang ODO, Salon Manajemen. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang proyek yang telah kami buat, yaitu industri salon di Indonesia berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penampilan dan kesehatan rambut maupun kulit. Kami memilih aplikasi salon manajemen by Odo. Ini diharapkan dapat membantu salon untuk yang pertama meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan bisnis, yang kedua memperoleh data dan analisis yang memadai tentang bisnis, yang ketiga meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara karyawan, yang keempat atau yang terakhir meningkatkan profitabilitas bisnis. Kemudian tujuan proyek yang kami pilih adalah satu, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan bisnis salon melalui otomasi proses bisnis dan manajemen data terpusat. Kemudian meningkatkan daya saing online salon dengan menyediakan platform digital yang mudah diakses dan informatif karena dapat di-booking secara online. Dan yang terakhir, mendukung pertumbuhan dan profesionalisme industri salon dengan menyediakan solusi perangkat lunak yang inovatif dan mudah digunakan. Nah, secara ringkas, proyek ini bertujuan untuk membantu salon dalam mengelola bisnis mereka secara lebih efisien, efektif, dan kompetitif melalui pemanfaatan teknologi Odo. Kemudian pembahasan deskripsi proyek. Salon manajemen by Odo merupakan sistem yang dapat membantu mengelola beberapa aspek operasional salon kecantikan dan spa dengan fitur yang tersedia seperti penjadwalan reservasi, booking, pengingat otomatis, dan manajemen pelayanan secara langsung dapat mempermudah dalam menjalankan sistem salon. Kemudian informasi pelanggan yang disimpan secara otomatis oleh sistem dapat dimanfaatkan dengan memberikan layanan yang lebih personal terhadap pelanggan tetap dan dapat menjalankan program loyalitas. Kemudian spesifikasi proyek, kebutuhan fungsional. Yang pertama ada manajemen reservasi dan jadwal, meliputi penjadwalan reservasi, pengingat otomatis, integrasi kalender. Kemudian ada manajemen pelanggan, berisi data pelanggan, dan program loyalitas. Yang ketiga ada manajemen pelayanan, yaitu manajemen layanan, pemesanan langsung, riwayat pelayanan. Kemudian yang keempat ada manajemen pegawai, dapat penjadwalan kerja, kemudian sistem penggajian. Yang terakhir ada pelaporan, yaitu adanya laporan penjualan dan dashboard. Kemudian untuk kebutuhan non-fungsional, yang pertama ada keamanan. Sistem memiliki keamanan yang sangat kuat yang dapat melindungi data pelanggan, bisnis, dan kontrol akses. Kemudian kinerja, sistem mampu memproses transaksi dan permintaan dengan waktu respon yang cepat. Kemudian skalabilitas, sistem mampu menangani peningkatan jumlah pengguna tanpa penurunan kinerja. Kemudian fleksibilitas, sistem dapat diakses melalui berbagai perangkat serta di mana saja. Kemudian untuk desain sistemnya, yaitu yang ini untuk halaman pertama, homepage terdapat kontak kami, ada home, ada share, ada service. Kemudian tersedia ada berapa servisnya, ada berapa share-nya, ada berapa pegawainya. Kemudian kami juga menyediakan beberapa servis spa yang disediakan oleh salon kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Kami akan menjelaskan tentang Stario ML. Yang pertama ada use case diagram yang akan dijelaskan oleh Bay Haki. Untuk yang pertama use case diagram terdapat dua aktor. Yang pertama pegawai. Pegawai ini dapat mengisi biodata, memilih company, memasukkan MPWP, memilih relatif ID, memasukkan nama website, memasukkan jabatan, memilih judul, memilih label. Dan untuk customer dapat memilih atau dipilih kursi, memasukkan biodata customer, menentukan jasa yang diinginkan, dan menentukan tanggal dan waktu. Dan untuk selanjutnya kelas diagram. Berikut kami akan menjelaskan tentang kelas diagramnya. Yang pertama ada service dan salon booking. Tersebut memiliki relasi yaitu many to many. Kemudian ada salon booking dan chair. Tersebut juga memiliki relasi yaitu many to one. Kemudian ada chair dan resign. Berikut juga memiliki relasi yaitu
many to many. Dan ada reason dan pegawai memiliki relasi many to many. Pegawai dengan saling memiliki relasi one to one. Salon dan pegawai memiliki relasi many to many. Salon dan chair memiliki relasi many to one. Dan yang terakhir ada working horse yang tidak memiliki relasi dengan siapapun. Setelah itu akan ada diagram alir atau DFD yang akan dijelaskan oleh teman kami. Lalu untuk data flow diagram level 0, yaitu terdapat 3 entitas dan 1 proses. Yang pertama untuk entitas pegawai, salon manajemen menampilkan data pelayanan kepada pegawai, lalu pegawai menginput nama yang akan diproses ke dalam proses salon. Salon manajemen memberikan hak akses admin kepada pegawai, lalu pegawai mengatur chair dan menentukan tanggal yang akan diproses ke dalam salon. Untuk kasir, kasir menginput tagihan pembayaran ke dalam salon manajemen, lalu salon manajemen memberikan riwayat transaksi, validasi layanan, dan mencetak struk ke dalam kasir. Untuk customer, salon manajemen memberikan hak akses kepada customer, lalu customer menginput transaksi, input biodata, input tanggal, input layanan, dan memilih chair yang akan diproses di dalam salon manajemen. Selanjutnya adalah data flow diagram level 1. Di sini terdapat 3 entitas. Yang pertama adalah customer, di mana customer ini dapat menginput verifikasi data yang akan dimasukkan ke dalam manajemen data. Selanjutnya, dari manajemen data ini akan menginput ke dalam proses data salon. Dari data salon ini akan mengeluarkan hasil berupa data yang dimasukkan kembali kepada manajemen data. Selanjutnya adalah melakukan transaksi. Dari melakukan transaksi ini akan menginput dalam data transaksi, lalu dari data transaksi akan kembali ke transaksi lagi. Selanjutnya adalah input data service, di mana input data service ini meneruskan ke dalam data service, lalu memberikan output pada input service. Selanjutnya adalah validasi pemesanan, di mana akan validasi ini masuk ke dalam laporan, lalu dari laporan pelayanan ini menuju kasir. Selanjutnya juga laporan pelayanan ini menuju pegawai. Selanjutnya adalah input data jadwal, di mana diproses dalam penjadwalan, lalu masuk ke dalam data penjadwalan, lalu keluar lagi ke dalam penjadwalan. Selanjutnya yang terakhir adalah memesan booking, di mana menginput ke dalam booking, lalu dikeluarkan lalu menginput kembali ke dalam data booking, lalu dikeluarkan kepada booking itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan 2 entitas, yaitu kasir dan pegawai. Dari proses transaksi ini menginput data transaksi yang akan dimasukkan ke dalam kasir, dan kasir ini juga memberikan input verifikasi data kasir pada proses manajemen data. Selanjutnya ada pegawai. Di dalam pegawai ini ada menginput chair untuk diproses pada nomor chair dan mengatur chair untuk diserahkan kepada pegawai. Selanjutnya juga ada dari proses laporan ini mengoutput laporan pelayanan pada pegawai, dan pada pegawai ini juga menginput verifikasi data customer untuk diproses pada manajemen data. Selanjutnya akan kami jelaskan tentang proses penggunaan ODO pada model kami. Yang pertama, kita bisa konfigurasi untuk memasukkan working hours atau jadwal buka dan tutup salon tersebut. Di starting time-nya, misal di hari Jumat, starting time-nya itu kita masukin jam 7 dan tutup jam 3. Dan setelah itu kita ke salon, kita dapat masuk ke chair, kita dapat membuat baru,
dengan tambahkan baris sebagai user atau pegawai. Nah, date dan tambahkan tanggal. Setelah itu kita disimpan. Setelah disimpan kita dapat menambahkan servis atau pelayanan dengan baru yang dimana kita dapat hair color yang memakan biaya semisal 15 US dollar dan waktunya semisal 1 jam 60 menit. Nah, setelah itu disimpan. Setelah itu kita dapat ke salon order yang dimana kita dapat memilih customer atau pegawai yang telah ada, terus namanya bebas, terus cairnya juga bebas, habis itu date-nya bebas. Nah, setelah itu kita tambahkan baris untuk servis atau pelayanan. Setelah itu kita dapat memilih pelayanan apa yang kita inginkan dan divalidasi. Setelah divalidasi kita dapat confirm. Setelah di-confirm kita dapat memuat invoice seperti berikut dan dikonfirmasi lagi. Nah, setelah itu kita dapat ke salon booking yang akan dijelaskan oleh Alfi. Di salon booking ini kita akan membuat baru orderan. Ini namanya bebas, untuk datanya juga bebas lainnya, servis, customer, dan sesuai yang diinginkan, emailnya si customer, dan cara atau tempat lainnya yang diinginkan. Selanjutnya nanti akan di-approve dan buat baru lagi untuk mencoba reject baru yang dipakai. Dengan mengisi nama dan biodata baru, dengan pelayanan yang diinginkan, tanggal, email serta chat, lanjut reject. Nah, untuk ke salon booking lagi kita akan membuka yang kami simpan tadi, Anas. Langsung pencet di bawah draft salon order. Ini nanti akan mengvalidasi konfirmasi data pemesan dan lanjut create invoice. Lagi konfirmasi untuk memulai step pembayaran. Untuk selanjutnya buka lagi ke dashboard, ke salon order. Di situ nanti akan muncul yang di reject. Ke salon recent. Di salon recent ini akan muncul semua yang telah kita riwayat yang telah dipesan atau di reject sama customer. Dan yang paling terakhir itu ada salon klien, yang dimana salon klien ini berupa user sama dan kita menyebutnya sebagai pegawai. Selanjutnya untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh Anas. Baik, jadi untuk kesimpulannya, Project Salon Manajemen BI Odo menawarkan solusi yang tepat untuk mengoptimalkan operasional salon kecantikan dan SPA. Dengan fokus pada efisiensi, efektivitas, dan kompetitivitas industri, aplikasi ini berhasil mencakup beragam fitur yang mendukung manajemen reservasi, pelanggan, pelayanan pegawai, dan pelaporan. Dari spesifikasi proyek hingga desain sistem yang terinci, proyek ini berhasil mencapai tujuannya untuk menyediakan solusi perangkat lunak inovatif yang memadukan teknologi Odo dengan kebutuhan industri salon. Dengan demikian, proyek ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan salon serta mendukung pertumbuhan industri secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.